Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Romiza, NIM 158. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa di luar peradilan di Indonesia. Penyelesaian sengketa sendiri adalah penyelesaian perkara yang dilakukan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa litigasi atau dalam pengadilan dan non-litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi disebut juga penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Ada beberapa dasar hukum penyelesaian sengketa non-litigasi, antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka 10 dinyatakan alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian para ahli. Yang kedua, Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang ketiga, Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan. Yang keempat adalah Pasal 1338 KUHP yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka. Yang kelima, Pasal 1266 KUHP menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihaklah tidak memenuhi kewajiban. Yang keenam, Pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata tentang perdamaian, bahwa perdamaian adalah perjanjian. Karenanya, perjanjian perdamaian itu sah kalau dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup penyelesaian sengketa non-litigasi. Ruang lingkup penyelesaian sengketa non-litigasi adalah seluas ruang lingkup cara penyelesaian hukum, kecuali hukum-hukum yang bersifat memaksa dan hukum publik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi perbuatan hukum dan tindakan hukum yang bersifat mendorong orang untuk memilih keputusan tentang penyelesaian secara damai. Karena cara non-litigasi adalah cara yang paling efektif, efisien, dan aman bagi penuntasan sengketanya. Selain itu, ruang lingkup penyelesaian sengketa non-litigasi juga memiliki pendekatan pengelolaan konflik atau sengketa yang terjadi, antara lain power-based, right-based, dan interest-based. Power-based sendiri merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kekuatan dan kekuasaan yang dibuat untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pendekatan ini biasanya digunakan apabila salah satu pihak memiliki akses yang lebih kuat daripada pihak lain. Right-based adalah pendekatan pengelolaan sengketa yang mendasarkan konsep hak hukum. Dengan demikian, pencari keadilan yang ingin menyelesaikan sengketanya harus terlebih dahulu mengajukan perkaranya ke pengadilan yang berwenang atau arbitrase. Sedangkan interest-based merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa, bukan melihat pada posisi masing-masing. Selanjutnya, jenis-jenis non-litigasi. Yang pertama yaitu alternatif penyelesaian perkara, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak atau klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Yang kedua, negosiasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan langsung
di antara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Yang ketiga yaitu mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak atau netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Dan yang keempat yaitu yang terakhir, konsiliasi, berarti perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral atau konsiliator untuk membantu pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya harus didaftarkan di pengadilan negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak. Demikian presentasi tentang makalah penyelesaian sengketa bisnis di luar peradilan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.